Halo semuanya, selamat datang kembali di iCheck Live. Saya Indra dan di video kali ini gue mau bahas casing terbaru dari Apple nih. Ini adalah Fine Woven Case for iPhone 15 series ya. Fine Woven Case ini adalah casing pengganti Apple Official Leather Case ya, karena Apple udah mulai ramah lingkungan, jadi mereka udah nggak pakai material leather lagi untuk aksesoris Apple device-nya. Dan di sini gue udah ada 3 warna Fine Woven Case. Di antaranya ada warna black, matte berry, dan warna taupe atau taupe. Ya itulah tauco. Dan kemarin pada saat gue menjemput iPhone 15 Pro Max gue ke Singapura, gue sebenarnya udah lihat secara langsung Fine Woven Case ini di Apple Store, dan menurut gue material ini cukup menarik, dan saat itu gue berpikir kayaknya harus gue review nih di channel iCheck Live. Dan thank you so much untuk DG1 Store yang udah ngirimin casing-casing koleksi terbaru Fine Woven Case ini juga, dan gue juga dikirimin ada beberapa silicone case. Mungkin nanti akan kita highlight sedikit aja ya, mengingat iCheck Live udah banyak banget nge-review silicone case. Nanti kita akan ulas sedikit di akhir video. Dan untuk silicone case ini harganya di Indonesia ya, kalian bisa lihat di sini sekitar 1,2 jutaan. Gak usah sok-sok kaget karena ini adalah official case-nya dari Apple. Sedangkan Fine Woven Case ini harganya lebih mahal sedikit ya, 100.000 lebih mahal sedikit, yaitu di 1.350.000-an. Memang harga yang ada di Fine Woven Case ini tipis-tipis kayak official Apple Leather Case di tahun-tahun sebelumnya. Sekarang mari kita buka-bukain dulu nih Fine Woven Case-nya. Oke, udah terbuka di sini ya, dan gue tuh kemarin nggak notice warna taupe ini, dan di dalamnya kita cuma dapetin case fine wovennya dan ada semacam I don't know documentation paper ya, cuma ginian doang. Gue nggak notice warna ini seriously di Apple Store kemarin. Coba kita lihat untuk detailnya dulu ya. Jadi untuk material fine woven ini Apple tuh kayak menggunakan semacam fabric, bahannya mirip suede, cuman ini bukan suede ya, kayak alcantara gitu, cuman ini bener-bener bahan gitu. Kalau kalian lihat secara detailnya di sini, saat kalian pegang tekstur ini, rasanya tuh kalian kayak lagi megang sebuah apa ya, sofa-sofa material mahal gitu. Dan kalau kita lihat di bagian sampingnya, ini kayak semacam mirip material leather, cuman of course ini bukan leather, ini I don't know, TPU juga bukan, cuman untuk finishing dan feel materialnya ini mirip-mirip kayak leather gitulah. Nice banget. Dan menurut gue warna taupe ini adalah warna yang sangat-sangat teramat cocok sekali dikombin dengan warna natural titanium. Kita bisa lihat di bagian packagingnya di sini. Ini mirip banget sebenarnya dengan warna natural titanium yang memang ada kekuningannya sedikit untuk di bagian bezel pinggiran natural titaniumnya. Walaupun di bagian belakangnya material titanium itu lebih terlihat kayak warna-warna silver, kayak silvernya PlayStation 1, keren banget. Dan di bagian sampingnya ini barulah ada kayak semacam sedikit kuning-kuningnya lah kalau kita lihat dengan bias cahaya seperti ini. Dan sebelum kita pasang, gue mau lihat dulu warna lainnya nih. Ada warna black sama warna matte berry-nya nih. Nah ini mungkin nggak terlalu kelihatan karena lumayan low light ya di studio iCheck Live. Yang jelas matte berry ini warnanya kayak cherry gitulah, merah berry ya, bener. Jadi merah yang kayak marun ya, marun betul sekali. Di bagian pinggirnya juga ini mengikuti dengan warna di bagian belakangnya, tapi dia agak sedikit beda. Tentunya ini untuk aksen ya. Dan untuk warna blacknya juga menurut gue sih ini cakep sih. Dan material yang digunakan juga ini literally material yang sama ya. Jadi emang bener-bener bahan gitu ya. Kita bisa lihat di sini untuk Apple logonya, dia kayak siluet kamuflase gitu dengan warnanya gitu. Dan menurut gue yang paling kelihatan di antara 3 warna ini ya cuma warna taupe aja nih. Untuk cara pasangnya sesimpel tinggal snap aja ya, seperti official leather case atau silicone case Apple sebelumnya. Dan oh ya, gue lupa ngasih tahu di bagian dalamnya. Ini dalamnya masih menggunakan material blue drew dan ada kayak simbol MagSafe-nya Apple nih, tanda untuk extended MagSafe karena ini udah MagSafe juga ya. Dan di bagian bawahnya ya seperti biasa iPhone design Apple in California. Di bagian pinggirnya ini bukan blue drew tapi ya material yang sama seperti yang di luarnya, dan harusnya ini tetap aman ya, menjaga bezel iPhone kita biar nggak lecet saat ada benturan. Tapi ini enak banget nih blue drew gini, jadi iPhone kita nyendernya asik banget. Untuk pasangnya ini tinggal sesimpel snap kayak gini aja, dan juga di bagian bawahnya. Oh wow. Oke. Oh wow. Surprisingly ini tipis banget ya case-nya. Kalian bisa lihat di sini untuk bezel terbaru di iPhone 15 Pro Max gue yang tentunya lebih tipis dari tahun-tahun sebelumnya. Ini kelihatan jauh-jauh lebih slim ya, walaupun ini menggunakan case. Dan kalau kita lihat untuk cutout-nya ini rapi banget ya di bagian bawahnya untuk USB-C port, speaker, mikrofon. Begitupun juga untuk di volume button-nya. Ini cukup tactile sih feel-nya. Coba ASMR dulu.
Very nice. Begitupun juga untuk tombol powernya. Surprisingly yang menurut gue ini nyaman banget adalah feel pinggirannya. Itu again yang kayak tadi gue bilang, ini masih ada feel leathernya di bagian pinggirnya. Tapi kalau kita ngomongin di bagian belakangnya, ini sandaran jari kita ini kayak lagi nyender ke I don't know, materi ini gue bingung banget jelasinnya sumpah. Gue pengen bilang kayak boneka juga bukan, kayak di sofa juga bukan gitu, tapi overall ini nyaman lah menurut gua. Untuk sandaran tangan kita di material bagian belakang ini nyaman banget, dan kalian bisa lihat di sini untuk kombinasi warna natural titanium, karena di aksen kamera sistemnya natural titanium ini ada silvernya, jadi menurut gua tetap terlihat seksi-seksi aja gitu untuk looks di bagian kamera sistemnya. Dan ya untuk bobot dan gripnya menurut gua ini adalah salah satu case terbaik ya kalau misalnya kalian pengen mempertahankan feel keringanan iPhone 15 Pro atau 15 Pro Max kalian, dan juga ketipisan bezelnya nih. Jadi kalian tetap bisa melihat bezel iPhone 15 Pro atau Pro Max kalian yang emang bezelnya jauh lebih tipis dari seri-seri sebelumnya. This is very cool, seriously. Lalu untuk warna blacknya, waduh blacknya juga asik nih ya kan. Oh wow, ini kalau dipadukan dengan titanium black cakep banget sih pastinya, karena dia bener-bener black out banget di bagian kamera sistemnya kan. Tapi ini yang natural titanium juga bagus juga sih. Untuk action button fine, tactile kerasa bisa berfungsi dengan sangat baik sekali. Oke lah, dan berikut adalah iPhone 15 Pro Max natural titanium gua yang udah terpasangkan dengan Apple fine woven case warna black, matte berry, dan juga taupe. Check this out. Dan terakhir ada silicone case nih, ini yang lagi gua coba nih, warnanya adalah clay namanya. I don't know clay ini maksudnya lilin kah atau bagaimana. Kalau kita bandingin dengan fine woven case tadi ya, dan kerasa emang jauh-jauh lebih empuk di bagian dalamnya. Dan seperti material silikon Apple pada umumnya, ini material yang sering banget digunain sama aksesoris-aksesoris Apple, ataupun terakhir ya MagSafe battery pack Apple juga pakai material kayak silikon kayak gini, kayak rubberized gitu. Dan untuk feel-nya juga kurang lebih sama, karena ini adalah casing tersimpel Apple menurut gue ya, yang punya material yang premium untuk rubber. Dan lihat deh, ini ngeblend banget dengan natural titanium gue warna clay ini ya. Walaupun ini lebih murah 100 ribu 200 ribuan dibanding fine woven case, cuman silicone case juga menghadirkan berbagai macam warna yang bisa kalian pilih sesuai personal kalian nih. Ada biru, ada hijau, dan ada pink juga nih. Buat cewek-cewek biasanya belinya yang warna silicone pink. Untuk warna lengkapnya kalian bisa cek di e-commerce-nya Digi1 Store ya. Tapi untuk dalam waktu dekat ini gue kayaknya akan menggunakan case fine woven-nya Apple yang warna taupe ini, karena ini masih memberikan feel leather dan ada material baru di bagian belakangnya. Dan untuk kesimpulannya, sebenarnya ada plus minus ya dengan material fine woven terbaru Apple di tahun ini, karena memang ini adalah edisi ramah lingkungannya Apple. Kalau gue bandingin ini dengan leather case, kalau kita ngomong soal premium, jauh ini kalah premium sama leather case Apple di tahun-tahun sebelumnya. Fine woven case ini kayak lebih apa ya, recycle case aja gitu feelnya. Walaupun menurut gue Apple tetap berhasil memberikan finishing quality yang begitu rapi, begitu presisi. Cuman kalau kita ngomongin lebih elegan mana, lebih premium mana, feelnya jelas leather case masih nggak ada lawan menurut gua. Cuman sayangnya ya, harganya ini kenapa disamakan seperti official Apple leather case, karena dari material menurut gua ini downgrade banget dari official leather case. Kalau misalnya Apple bisa ngejual harga fine woven ini maybe di bawah silicone case, ini akan jauh-jauh lebih worth it, mengingat material yang ada pada fine woven case ini gua rasa nggak akan semua orang bisa accept ya. Kalau gue sih fine-fine aja, karena yang tadi gue bilang kelebihannya ini masih membuat iPhone kita itu kerasa begitu ringan. Walaupun ini adalah iPhone Pro Max ya, cuman bobotnya ini masih kayak kerasa bobot tanpa menggunakan casing. Lalu tetap mempertahankan look thinner bezel di generasi iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max. Pinggirannya feelnya masih tetap kayak leather. Dan kalau dari pribadi gue sendiri, untuk material fine woven di belakangnya ini gue kasih rate sekitar 7,5/10 lah. Dibandingin sama leather mungkin bisa 8,5/10. So ya, mungkin
Oke, segitu dulu aja untuk review case fine woven di iCheck Live kali ini. Semoga review kita kali ini bisa memberikan referensi teman-teman ya, mungkin yang lagi nyari casing untuk iPhone 15 series terbaru kesayangannya. Buat kalian yang suka koleksi casing atau nyobain material-material casing terbaru, mungkin fine woven case ini bisa kalian coba ya. Kalian bisa pilih juga untuk warna favorite kalian. Kalau menurut gua sih taupe sama natural titanium ini adalah combining yang udah yang paling oke sih untuk sementara ini. Silahkan cek di description juga untuk link pembelian case yang kita review dalam video kali ini. Please like and share this video. Subscribe untuk menantikan video-video lainnya dari iCheck Live, video case review seperti ini, unboxing, Apple News, dan lain-lainnya, biar kalian selalu up to date seputar Apple device tentunya. Dan kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Saya Indra, and until next time, goodbye.